Hai, balik lagi di Selepas Kerja bareng gue Surya. Gimana nih weekend kamu hari ini? Seru nggak hari Minggunya? Besok udah Senin loh, kerja lagi. Oke, gimana? Puasa masih lancar kan? Belum ada yang bolong kan karena kelelahan kerja? Oke, tetap semangat buat kita para pekerja karena kita juga harus tetap bekerja dengan semangat. Oke, kali ini gue mau cerita pengalaman gue bisa cuan beggar pertama kalinya dalam hidup gue. Wow, apaan tuh beggar? Kalau beggar, kalau kata Peter Lynch, tahu Peter Lynch siapa kan? Dia itu kalau itu diambil dari istilah bisbol gitu. Cuman gue nggak ngerti itu apa dalam istilah bisbol karena gue bukan anak bisbol. Jadi beggar ini ibaratnya cuan yang katanya sih ya yang di atas 100% gitu. Tapi kalau misalkan dari 100% itu naiknya gede banget sampai 1000% itu jadi multi beggar katanya begitu. Nah, gua akhirnya mengalami pengalaman bisa dapat beggar. Bahkan ini tanpa analisis. Waduh, terus gimana caranya biar bisa dapat beggar tanpa analisis? Oke, tenang, ini bukan judi, ini bukan binary option gitu, tapi ini emang nih nggak pakai analisis nih gitu. Terus pakai apa dong? Oke, gua akan jelasin di bagian selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa buat like, subscribe, comment, share, dan notification channel YouTube gue biar kita bisa selalu ketemu. Kalau ada konten baru dari gue, lu bisa tahu. Oke? Sip. Gue tuh bisa dapet beggar dari saham IPO gitu deh gitu. Nama sahamnya tuh WIRG atau nama PT-nya tuh PT Wir Asia. Katanya sih ini saham multiverse metaverse pertama di Indonesia. Jadi rame tuh katanya ya gitu. Cuman kalau kita lihat lagi yang main nih juga orangnya bukan orang-orang kecil nih. Pas dicek-cek lagi nih ada beberapa nama-nama besar seperti anaknya Gus Dur, Yani Wahid, terus ada Peter Tanuri yang punya Bali United, ada Mokhtar Yadi yang punya Lipo, terus ada juga Arsyan Arsyad yang megang Indika Group, terus juga ada yang namanya Rizal Gojali. Gua nggak tahu si Rizal Gojali ini siapa, katanya orang Credit Suisse gitu. Gede-gede kan orangnya kan, padahal sampai kecil Terus gimana caranya gue bisa dapet beggar dari WIRG tanpa analisis? Ya emang sih saham WIRG ini lagi jadi sorotan. Kenapa? Karena dia ARA atau auto rejection atas selama 5 hari berturut-turut. Jadi ingat ADMR ya. Iya, dari IPO cuma Rp168 sekarang udah jadi Rp550. Ibaratnya kalau lu investasi 168 juta, uang lu sekarang udah jadi 550 juta. Cepet ya. Cuman gue nggak nyampe dapat segitu sih. Ya namanya juga retailnya celek-celek gitu. Nah, gua tuh nggak ada tuh pakai analisis dalam memutuskan gua mau masuk ke saham WIRG. Tapi disclaimer ini gua nggak ngajarin lu buat investasi saham tanpa analisis ya. Gua bakal ceritain backgroundnya dulu. Apakah ini bisa disebut analisis atau enggak gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba gue tertarik nih masuk WIRG gini? Gue melihat kayaknya nih si WIRG nih deket nih sama pemerintahan atau enggak plat merah alias BUMN. Why? Karena gini, sebelum dia IPO tuh dia udah gembar-gembor. Guanya tuh gua dari sisi WIRG ya. WIRG ini mau kerjasama sama tiga bank BUMN besar, yaitu ada BRI, BNI, dan Mandiri untuk membangun proyek metaverse-nya mereka gitu. Di luar itu, si WIRG ini juga akan membuat prototype atau mungkin pilot project atau prototype multiverse-nya Indonesia yang bakal ditampilin di G20 di Bali Oktober nanti. Itu ditugaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Wow, kan luar biasa. Gue melihat ini kayak ada sentimen menarik nih, bahkan bisa mengalahkan IPO-nya ADCP yang BUMN. Gitu. Tapi menurut gue itu sebuah hal yang gila. Bayangkan ini ada saham atau ada perusahaan yang gue sendiri baru tahu gara-gara dia IPO. Coba dia nggak IPO, cuman bilang dia kerjasama dengan Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Gue juga nggak ngeh nih Wir Asia apa nih gitu kan. Cuman setelah dia IPO kita tahu. Apalagi setelah kita beli sahamnya dan dia dapat beggar, wah langsung semakin kenal gitu. Nah, di sini gue menilai berarti ini saham nih kalau IPO ada sentimennya apa? Bagus gitu. Jadi terlepas dari kinerja keuangannya atau membaca prospektusnya sampai selesai, jadi gue terawang nih Pak saham bagus. Kalau lu baca prospektusnya mungkin lu bisa jadi ragu nih sama nih saham. Tapi gue banyak menghapuskan beberapa indikator yang ada di prospektus gitu. Terus gimana cara gue bisa nerawang saham IPO yang bisa arah berjilid-jilid dengan yang enggak? Oke, kita akan bahas di selanjutnya ya.
Jujur, gak ada rumus pasti untuk mendeteksi saham IPO arah berjilid atau enggak. Karena ya gimana ya, ya variabelnya tuh banyak. Gue nggak bisa bilang ini saham ini nih dengan fokus pendanaannya untuk ekspansi berarti dia bakal arah berjilid. Ternyata nggak arah, terus malah turun terus harganya. Kita nggak tahu, kita nggak ada bisa prediksi gitu. Tapi gue ada beberapa tips yang bisa lo jadikan indikator kalau ini tanda-tanda saham bakal arah berjilid. Tips yang mungkin jadi tips atau enggak ya, lu dengerin dulu sampai selesai dan lengkap. Pertama, jumlah saham yang dilepas itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau saham yang dilepas sedikit, ya gampang lah ibaratnya buat dimainin. Bukan dimainin, digerak-gerakin. Coba kita lepas misalkan 500 juta lembar dari total 3 miliar gitu kan. 500 juta dari 3 miliar berapa tuh? Sekitar 6% atau enggak ya 1 juta jadi 1 miliar lembar yang dilepas 500 juta. 500 juta lembar ini hitungannya dikit lah. Berarti cuman ada sekitar berapa itu? 5 juta lot ya? Iya, cuman 5 juta lot. Gampang digorengnya gitu kan. Itu katanya. Cuman kalau kita lihat nih, WIRG nih, lu mau tahu berapa jumlah lembar saham yang dilepas? Itu ada 2 miliar lembar saham dari total 10 miliar lembar saham. Goto itu berapa lembar? 5 miliar ya? 5 miliar lembar ya Goto ya? Artinya berarti teori yang melepas lembar sedikit pasti arah, yang melepas banyak enggak terbantahkan gitu. Walaupun itu tetap bisa jadi indikator karena emang secara logika benar. Digerakinnya lebih gampang kalau cuma sedikit lembarnya gitu. Nah ini kan ada banyak nih, ada 2 miliar lembar saham loh gitu. Tips kedua, baca baik-baik prospektusnya. Kalau dia masih rugi mah jangan dibeli. Itu kok lu beli barang rugi ngapain gitu kan. Cuman kalau lu tahu nih, lu baca prospektusnya WIRG, labanya WIRG di sampai November 2021 tuh turun dibandingkan November 2020. Padahal biasanya kalau perusahaan mau IPO, laba yang jelang IPO-nya tuh melonjak tajam, asetnya melonjak tajam semuanya kayak dipercakap. Tapi ini turun. Terus tetap arah berjilid-jilid. Berarti tapi kita tetap harus melihat bagaimana fundamentalnya, model bisnis itu tuh tetap wajib. Gitu. Di luar terlepas dari hasil kinerja jelek, kalau misalkan mungkin model bisnisnya punya prospek jangka panjang, ya bagus gitu. Nggak mungkin nggak gitu kan. Terus ketiga, penggunaan dana IPO jangan dipakai buat utang guys, yang ekspansi dong, itu dana dari investor, kok lu pakai buat bayar utang gitu kan. Wah ya kalau tuh ada IPO dia pakai bayar buat utang, itu pasti jelek IPO-nya tuh, katanya ada yang bilang begitu gitu kan. Tapi kalau itu buat ekspansi itu kenceng tuh gitu. Terus kalau buat modal kerja gimana? Modal kerja tuh kayak gue bayar gaji karyawan, gue bayar maintenance mesin, ya itu modal kerja. Ya so-so aja ya gitu. Cuman kalau lu inget lagi, nggak tahu nih kalau yang angkatan karena inget nggak atau tahu nggak, kalau ICBP Indofood Sukses Makmur CBP yang jualan Indomie waktu IPO itu, dana IPO-nya dipakai buat utang. Terus sekarang gimana harga sahamnya? Udah stock split, naik-naik aja kok. Berarti ini tenot juga dong ya, sesuai prospek perusahaan sih lagi-lagi sih. Ya you tahu Indofood CBP di backing sama Indofood gitu kan. Gitu. Jadi tenot juga dong ya kalau misalkan dana IPO pakai buat utang tapi backingannya gede. Nah, Allahualam juga gitu kan. Yang keempat, bener kan yang keempat? Kalau kelebihan nanti komen ya. Saya males ngedit motong-motong lagi gitu. Yang keempat, penjamin emisinya jago nggak ngejagain harga sahamnya? Ada yang bilang ya kalau penjamin emisi itu harus bisa jagain lah minimal ya sebulan 2 bulan setelah IPO lah gitu ya. Kalau enggak ya 2 minggu lah biar pas turun nggak jatuh-jatuh banget sampai ke bawah harga IPO gitu. Tapi kok Bukalapak bisa turun ke bawah harga IPO? Apakah penjamin emisinya nggak jago? Waduh, gua nggak tahu deh gitu. Untung penjamin emisi gua tuh bukan kayak penjamin emisi Bukalapak ya. Semoga. Tapi kalau lu lihat penjamin emisinya ADMR sama WIRG itu sama. Coba tebak siapa? Tulis di kolom komentar. Oke?
Apakah kalau kita beli saham IPO itu pasti 100% cuan arah berjilid-jilid, luber-luber, muntah-muntah? Enggak gitu. Ini dari pengalaman gue jujur ya. Gue dari 8 kali ikut IPO dengan sekali gagal dapet. Bukan gagal dapet karena gue taruh harga book building di level bawah, hasilnya di level atas, dan gue belum mengonfirmasi kalau mau ikutan lagi. Akhirnya gue nggak dapet. Iya, dari 8 kali ikut IPO gue baru 2 kali ngerasain cuan, dan baru sekali ngerasain beggar di WIRG ini. Satu lagi gue ngerasain cuan di MASB, tapi nggak arah berjilid-jilid juga gitu. Gue pun jual akhirnya setelah dia mengalami sekali arah terus mulai turun, kan gue panik gitu kan, langsung gue jual gitu, panik selling. Bayangin kalau semua retail kayak gue, ketika harga saham turun dikit dijual semua, ya akhirnya ambrol ke bawah harga IPO, bener nggak? Nah, artinya peluang untuk bisa cuan di saham IPO itu juga sangat kecil, walaupun yang IPO mungkin banyak gitu. Kayak misalkan dari 8 itu malah gue ada yang gue mayoritas malah cut loss. Cut lossnya ada yang kecil-kecil, ada juga yang gede, misalnya di Bukalapak. Ya kenapa? Karena udah turun dan gak naik-naik, malah sideways terus ya. Kalau gue sabar mungkin bisa ya. Di waktu itu gue masuk di Avian, di MTEL, mungkin gue bisa bersabar, di Archie. Cuman ya gak sabar juga lah. Kok ini saham IPO kok bapuk banget gitu kan? Dan kalau kita lihat juga, kalau kita kalau kita bisa bilang beli saham IPO nih ya ada faktor luck atau faktor untung-untungan gitu. Untung-untungan itu bukan karena gue berspekulasi, enggak. Karena kita lihat sentimennya, kita nggak tahu pas di IPO ada sentimen apa. Tiba-tiba ada sentimen negatif, ceps ARB. Contohnya apa? Contohnya GTSI. Dia nih bisnisnya LNG. Wow, kalau secara komoditi, apalagi sekarang harga komoditi naik terus, harusnya bagus gitu. Cuman kenapa dia pas di IPO harganya turun terus? Kenapa? Ternyata punya usut dia tuh ada hubungan dengan Tommy Soeharto. Dan waktu itu di 2021 Tommy Soeharto itu lagi rame bahas BLBI yang katanya mau disita semua asetnya. Kan panik. Itu sentimen negatif banget, dibuka ARB sahamnya gitu. Jadi legend itu waktu itu tuh, saham tuh malah jadi ARB sama IPO gitu kan. Ya jadi negatif gitu. Nah, dengan yang WIRG ini kenapa dia bisa arah berjilid-jilid? Ya juga ada sentimennya tadi yang gue ceritain di scene sebelumnya. Yaitu dia tuh mau ngembangin dari metaverse-nya Bank BUMN, mau ikut bikin prototype Multiverse Indonesia, yang dia bilang dia adalah perusahaan multiverse metaverse pertama di Indonesia, dan dia ingin mengembangkan platform untuk metaverse ini. Walaupun kalau dilihat secara bisnis, sebenarnya bisnisnya bisnis konsultan IT gitu. Yang kalau lu butuh apa gue ada intinya gitu. Dan salah satunya adalah produk mirip-mirip kayak MCAS. Dan kalau dari strukturnya dia juga katanya ada game juga dan sebagainya gitu. Cuman kan di luar struktur bisnisnya ada sentimen besar itu. Dia mau mengembangkan metaverse. Akhirnya ya arah. Terus gimana dengan ADMR? Aduh, itu gue juga nggak tahu sih ya. Mungkin pemanis biar pembukaan awal tahun. Tapi kalau ADMR ini produksi batubara metalurgi. Batubara metalurgi ini juga peminatnya tinggi. Karena dipakai langsung untuk PLTU. Ya itu sentimen juga sih bisa dibilang gitu. Dan waktu itu lagi heboh masalah pasokan batubara global. Tetap pasti ada sentimennya gitu. Jadi terlepas lu udah baca IPO, baca prospektusnya serius-serius dan sudah menganalisis, sudah memvaluasi, cuman kalau nggak luck ya udah apes gitu. Mau kinerjanya tuh sebagus apapun, valuasi semurah apapun, kalau ada sentimen jelek pas di IPO ya tamat gitu. Jadi gue bukannya orang yang nggak percaya fundamental, gue percaya untuk jangka panjang. Cuman kalau kita bicara saham IPO ini main luck. Nggak main, fundamental bagus, valuasi oke. Bukalapak sejelek-jeleknya Bukalapak dia arah 1,5 hari. Di 1,5 hari ada yang hilaf investornya. Investor asing cabut, bikin panik masyarakat, kena margin call banyak orang, akhirnya makin turun harganya. Ya itulah gitu. Kita nggak tahu yang Goto itu bakal IPO pas setelah gue menerbitkan video ini, jadi gue nggak bisa cerita karena gue juga ikutan IPO Goto ya, yang pasti katanya sih oversubscribe gitu. Nah, kesimpulannya adalah berarti ikut beli saham IPO ketidakpastiannya tinggi, jadi prospektus belum bisa menjawab semua ketidakpastian itu, termasuk sentimen yang akan datang kan. Setuju nggak? Nah, kesimpulannya, kalau lu mau ikut IPO ya udah ikut aja, cuman yang nitip sendal aja kalau kata gue ya.
Terserah, tapi kalau lu berani bertaruh lebih banyak, terserah. Cuman kalau gue prinsipnya udah nitip sendal dulu aja sih biar ngerasain. Karena di pasar saham, kalau menurut gue yang retail bener-bener ya, bukan yang dari praktisi, pasar saham ini lu harus ngerasain semuanya. Ngerasain right issue, gue udah ngerasain right issue di BBRI yang kemarin gitu. Sama di Behit yang akhirnya gue cutlass. Dan gue juga nggak eksekusi tuh right isunya gitu kan. Gue ngerasain right issue di BBRI, stock split di BBCA gitu. Terhitung emang baru semua sih. Sebelumnya ya paling ngerasain dividen dari tahun 2019 gitu kan. Ya enak, maksudnya oh gitu begini rasanya ya gitu. Ngerasa saham dipecah tiba-tiba jadi banyak. Oh gini rasanya ya gitu. Itu sih gitu. Nah, kalau misalkan lu nitip sendal, bayangannya jangan, waduh kalau naik sayang banget, kalau tahu gue masukin all in gitu. Sebenarnya kalau masukin nitip sendal terus arah, alhamdulillah aja, syukuri, berarti cuan gitu. Cuman ya kalau dapat penjatahannya banyak, keringet dingin juga walaupun cuma nitip sendal ya, waduh nih nggak laku nih, bakal ARB nih gitu kan. Aduh, soalnya biasanya tuh kalau saham IPO yang hasil penjatahannya banyak banget, itu tuh biasanya sepi peminat gitu. Jadi kita keringet dingin, waduh mana nih bukan sekuritas penjamin emisi, tiba-tiba gue dapat fixed allotment kan, gils gitu kan. Biasanya sedikit dan harga sahamnya cenderung mungkin satu turun gitu. Nah, untung sih kemarin kan seperti gue cerita tadi kan gue tuh banyak peminat nih pas IPO, tapi nggak tahu bakal seperti apa ya. Ya kita berdoa aja yang terbaik ya, karena gue juga naruh di sana. Dan buat kamu investor IPO gue tuh pasti juga berdoa ya, semoga Goto ini arah, oke? Nah kalau gitu sampai di sini dulu aja episode kali ini. Kalau mau respon dari pendapat gue ini, lu nggak setuju nih, langsung aja di kolom komentar, kita berdiskusi sehat. Gue juga menerima masukan karena gue juga masih belajar lebih dalam lagi. Ya kita berbagi ilmu satu sama lain lah ya. Oke, sampai jumpa di episode selepas kerja lainnya. Bye bye.